Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu. Kita masih membahas tema yang sama, yakni golongan manusia dalam Al-Quran. Kita akan menjawab pertanyaan tadi Bu ya, tentang bagaimana Pak Ustadz apabila berbicaranya itu blak-blakan to the point, tidak di belakang seperti yang dicontohkan tadi Pak Ustadz. Apakah itu termasuk golongan orang yang munafik atau tidak Pak Ustadz? Kalau sifatnya, niatnya kita ketika menegur, namanya ada teman kita Ibu yang melakukan umpamanya dalam kesehariannya gitu, ucapannya misalkan, perbuatannya. Karena munafik itu ada namanya munafik dalam ucapan ada, munafik dalam perbuatan ada, nah, munafik dalam imannya ada. Kelihatannya dia beriman tapi ini sholat nampaknya gitu, puasa nampaknya gitu, tapi tidak sesuai gitu. Ada yang ucapannya umpamanya ini ibu ini terlalu, ini tidak pas. Tapi lihat juga Bu, kalau umpamanya ini orangnya kira-kira mudaratnya yang mana kira-kira. Karena ada di kalangan kita manusia ini kalau diingatkan malah terjadi gesekan gitu. Yang sakit hati Pak Ustadz ya. Ya, jadi itu pun kita harus ada tolak ukurnya. Kalau kira-kira umpamanya ini tidak bisa, mungkin bisa kita teman yang paling dekatnya misalkan, tolong kau ingatkan dong temanmu ini Bu, kayaknya dia ini ember misalkan, ini kan, atau ini dia sering gini gosip gibah ini kan, tolong dong bapaknya apa siapanya lah gitu kan. Ayo boleh. Kalau kita langsung misalkan umpamanya kita tidak suka tapi kita mungkin tidak begitu dekat, maka itu juga harus jadi pertimbangan kita. Tapi sifatnya kita seorang mukmin nih, kalau memang mukmin itu kewajiban kita mengingatkan, amar ma'ruf nahi mungkar itu tugas kita bersama. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'rufnya mana? Mengajak orang untuk beramal, berbuat baik. Ya. Kalau mungkarnya mencegah orang untuk tidak melakukan kejahatan, apapun, kezaliman, baik kejahatan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Kita berikan nasihat, kita berikan wejangan inilah. Kita berikan pandangan-pandangan. Buktinya kita sayang. Bahkan ini dosa kita Bu. Kalau kita lihat ada orang yang tidak baik kemudian kita biarkan, dosa kita. Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau amar ma'ruf ini mungkin masih banyak orang yang bisa. Tapi ketika nahi munkar, banyak orang tidak sanggup. Iya. Tapi kini kalau urusan yang tak baik ini, kalau kita tidak mampu mengingatkannya secara lisan kita, apa yang kita lakukan? Apa namanya? Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Nah, misalkan tidak sanggup dengan kita umpamanya kekuasaan kita, tidak punya kekuatan untuk itu, maka falyughayyiru biyadihi, dengan tangan kita tidak mampu, fa bilisani, kita omongkan. Oh, dengan lisan tidak mampu, fa biqalbi, dengan hati. Artinya kita menjauhi hati kita, tak suka dengan perbuatannya. Wa dzalika adhaful iman, tapi itu selemah-lemahnya iman. Tapi itu sudah alhamdulillah. Ya. Kita lihat dia itu seperti itu perlakunya, ucapan dan perbuatan tak sesuai. Kita dalam hati merasa itu tak baik dan kita hindari, kita jauhin. Wadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Gitu Bu, kira-kira. Selemah-lemahnya iman. Itu sudah pilihan terakhir ya Pak Ustadz. Terakhir. Lebih baik menjauhi dari hati. Dari hati. Tapi kalau bisa ngomongkan langsung, tapi jangan sampai keles, jangan sampai ini ya. Bicarakan dengan cara yang baik. Cara yang bijaksana. Tempat yang baik, waktu yang baik, waktu yang tepat. Itu. Mungkin seperti itu Bu. Iya, ada lagi yang ditanyakan Bu? Silakan. Ibu-ibu yang lain ada yang ditanyakan lagi Bu? Silakan. Ya, Ibu yang di ujung. Oh enggak.
Nggak ada. Baik. Nggak ada yang mau bertanya lagi Pak Ustadz. Masih banyak waktu kita. Oke, boleh. jadi- Kalau gitu saya aja ya Pak Ustadz yang bertanya. Boleh. Saya tertarik mengenai salah satu golongan manusia yang munafik ini tadi Pak Ustadz. Tadi dari tiga Pak Ustadz ya, dari tiga golongan yang sudah Pak Ustadz sebutkan, yang sudah Pak Ustadz jelaskan juga, munafik ini menjadi satu golongan yang dalam surah Al-Quran itu dia paling banyak disebutkan tadi Pak Ustadz ya. Sedangkan yang berbuat manusia yang beriman tadi ada ayat 2 sampai ayat 5 Pak Ustadz ya yang selanjutnya. Tapi yang munafik ini ada banyak sekali dalam Al-Quran. Sebenarnya seperti apa pandangan Allah terhadap orang-orang yang munafik dan apa saja Pak Ustadz perlakuan-perlakuan munafik yang paling dibenci oleh Allah seperti itu Pak Ustadz. Jadi dari zaman dulu, zaman Rasulullah itu, munafik ini kan muncul ketika Nabi sudah berada di Madinah, muncul tuh. Kalau di kota Mekah itu benar-benar orang itu yang kafir. Tapi ketika sudah hijrah baginda Rasul ke Madinah, mulai bermunculan orang-orang munafik nih. Demi apa? Tujuan politik tadi. Karena ada yang diiming-imingi jabatan segala macamnya. Kalau bisa umpamanya, jangan sampai dakwah Nabi ini menyebar gitu. Menyebar. Jadi diperalat lah, jadi dipersiapkan orang-orang nih, orang munafik. Nabi sholat dengan sahabat, ikut sholat. Nabi dalam pengajian dalam sahabat dengan sahabat, dia ikut juga ngumpul di situ, ngaji bareng-bareng sahabat. Iya, dia melihat sahabat-sahabat Nabi sering dermawan, dia ikut juga infak, bantu dia. Bangun masjid, siapa yang ada rezeki lebih, ibaratnya zaman kini kan, bangun masjid kita, dia ikut paling banyak juga bantu. Tapi di belakang dia nyucuk. Ya, jadi semua kelemahan-kelemahan umat Islam itu disampaikan ke Mekah. Mana kelemahan-kelemahannya itu. Jadi dengan Zuhair ininya, jadi oleh karena itu berbahaya sekali sifat-sifat munafik itu. Lain di luar, lain ucapan, lain dengan perbuatan perilakunya. Aku ada tadi namanya munafik dalam iman ada. Munafik bil iman. Imannya itu ditunjukkannya zahirnya dia beriman, dia bagus, tetapi dalam hatinya beda. Tujuannya beda. Ada munafik dalam ucapan. Ucapannya dia senang dengan Muhammad. Al-Quran ini harus bagus sekali. Al-Quran ini harus kita hafal, harus kita perjuangkan, harus kita jaga. Tapi dia sendiri dilakukan. Allah itu esa katanya. Bahkan ada itu yang munafik itu tugasnya menyuruh orang supaya sholat, supaya berimpak, supaya haji, tapi dia nggak lakukan. Dia nggak lakukan. Orang munafik. Tapi bila mana kita yang hari ini melakukan itu Allah ponis tadi hukumannya tadi yang terakhir, pertanyaan tadi yang terakhir itu bahwa untuk orang munafik itu adalah dia di dalam Al-Quran dia disampaikan orang yang hanya bisa ngomong nyampaikan kebenaran sementara dia tak mau melakukannya, disindir oleh Allah dalam Al-Quran kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah marah, Allah murka, Allah benci pada orang yang hanya bisa dakwah ngomong-ngomong, ayo kita sholat, ayo kita berbuat baik, ayo segala macam. Sementara dia tidak melakukan. Kabura maqtan. Allah murka, Allah benci. Dia tidak bisa melakukan. Kalau bahasa dendaninya padeknya mendandani gitu. Omdo ya Pak Ustadz ya? Apa namanya? Omdo, ngomong doang. Ngomong doang, omdo yo. Itu pacaknya kalau nasihati orang yo. Jangan gosip, jangan gibah. Tapi dia gosipnya paling banyak gosip. Banyak orang macam itu. Kalau nasihati orang pintar padeknya, bahasanya santun, bagus gitu ya Bu ya. Tapi dia sendiri jauh dari kenyataan yang asli yang sebenarnya itu. Banyak itu munafik gitu. Tapi Allah ponis, Allah benci. Dan orang munafik ini kan tak main-main siksanya tadi. Fit darkil asfal minan nar. Kerak neraka tembaknya orang munafik nih, kerak neraka. Kalau macam gitu ini kalau masuk neraka paling di atas. Kalau udah kerak neraka itu di mana udah? Dasar. Untungnya Pak Ustadz. Untungnya. Orang-orang munafik karena sangat berbahaya sekali. Bangku kita itu wanti-wantinya. Baik Pak Ustadz, kalau tadi kan kita sudah tahu nih ada golongan dari manusia sendiri dalam Al-Quran. Kalau untuk tingkatannya Pak Ustadz, apakah ada tingkatan dari manusia itu sendiri Pak Ustadz? Tingkatan manusia dalam Al-Quran, seperti itu. Tingkatan manusia dalam Al-Quran itu kalau Al-Quran secara umum disampaikan adalah kafir dan beriman.
Cuma dua itu. Ya, yang diintikan orang yang taat patuh kan itu nih. Maka cuman dua itu. Maka kebenaran dengan yang baik dan yang Baik dan yang buruk. buruk. Azab dan nikmat. Ya, mukmin dan kafir. Nah, secara ini kan yang balasannya orang beriman kepada Allah, tentu Allah siapkan untuknya ya jannahnya Allah. Bagi orang-orang yang benar-benar kufur ini, orang-orang kafir ini, yang tertutup ini, yang benar-benar dia menolak ajaran syariat Islam, tak melaksanakan, tak melakukan, ini Allah siapkan neraka untuknya. Ini yang umumnya itu dua itu, baik buruk, mukmin kafir. Ya, Al-Quran. Cuma ada dua itu Pak Ustadz. Ya, kalau secara garis besar umumnya itu dalam Al-Quran itu banyak menyebutkan kafir orang-orang mukmin. Mana kemudian ada namanya memberikan kabar gembira dan kabar yang buruk. Kabar yang buruk. Balasan artinya, balasan surga dan neraka. Itu yang paling umum disampaikan dalam Al-Quran. Bagaimana dengan ada orang yang seperti Nabi Muhammad, seperti itu Pak Ustadz, seperti Rasul-Rasul kita yang diturunkannya hidayah kepada mereka diturunkan lebih Pak Ustadz, seperti itu. Bagaimana Pak Ustadz? Perbedaannya dengan para nabi misalkan. Para nabi kan murni itu pilihan Allah. Murni pilihan Allah. Allah yang mengutus kalau para nabi. Ya kan? Nah, kalau nabi-nabi itu jelas sudah dapat mandat dari Allah. Tugasnya jelas ada dan mereka pilihan. Kalau kini dipilih tidak, tapi ditakdirkan menjadi umat Muhammad, ditakdirkan menjadi seorang muslim. Nah, ini nikmat yang sangat besar Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kita tidak bisa Pak. Ya. Tapi tugas kita apa kini? Kalau kita ditakdirkan menjadi umat Rasul misalkan. Tidak ditakdirkan menjadi umat Nabi Musa. Ibu mau nggak jadi umat Nabi Musa? Pada zaman itu. Pada zaman itu misalkan. Alhamdulillah jadi umat Muhammad. Iya. Umat Nabi Musa taubatnya aja harus bunuh diri. Qala Musa liqaumi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Kamu sudah menzolimi diri kamu. Kamu sudah zolim pada diri kamu. Faqtulu. Bunuhlah dirimu. Jadi kalau taubatnya itu bunuh diri. Kalau kita taubatnya apa misalkan? Enak kalau kita ini. Kalau mau taubat cukup istighfar. Salat taubat. Itu contoh. Kalau kita beruntung jadi umat Rasulullah. Tugas kita hari ini adalah ikutin semua apa yang disyariatkan oleh Allah. Laksanakan sholat. Tunaikan zakat. Ya, berbuat baik. Berbuat baik dengan sesama. Berbuat baik dengan sesama. Nah, iya. Ustadz, kita sudah banyak tadi mendengar tentang golongan orang-orang dalam Al-Quran ini sendiri. Pak Ustadz, sekarang waktunya boleh silakan closing Pak Ustadz, closing statement, kasih kesimpulan untuk pemirsa dan ibu-ibu juga yang ada di sini. Silakan Pak Ustadz. Para pemirsa, tempat berada, jadi tibalah kita di penghujung acara kita di sore hari ini. Jadi tadi sesuai dengan tema kita hari ini adalah golongan orang-orang, golongan manusia yang ada di dalam Al-Quran. Ada namanya golongan pertama tadi adalah orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Nah, itulah orang-orang yang senantiasa melakukan amal-amal soleh, yang patuh taat kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan syariat dengan baik. Kalau yang kedua adalah orang-orang yang kafir. Orang yang kafir artinya menolak kebenaran syariat, menolak wahyu Allah, menolak kebenaran Al-Quran. Orang-orang kafir nih secara terang-terangan mereka menolak dan mereka tak mau menjalankan syariat. Nah, bedanya orang mukmin tadi. Kalau orang munafik itu di tengah-tengahnya. Ya, berada di tengah-tengah, dia merasa bahwa orang-orang munafik ini, tapi itu yang paling berbahaya. Yang munafik ini, yang paling munafik ini adalah paling berbahaya. Maka kita berhati-hati untuk tidak jadi dari golongan yang munafik atau kafir. Tapi kita menjadi orang yang berusaha menjadi mukmin yang hakiki. Iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Terima kasih juga atas tausiahnya pada sore hari ini sebagai ilmu baru bagi kita ya ibu-ibu. Terima kasih juga untuk yang sudah bertanya, sudah menyempatkan hari di sini. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, 1 jam sudah Mutiara Qalbu menemani kita pada sore hari ini. Mari kita semua tingkatkan kualitas ibadah kita dan ketakwaan kita kepada diri kita sendiri dan tidak menzolimi diri kita sendiri. Semoga kita masuk dalam golongan manusia yang
sabikun bil khairat. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya Melita Asmara bersama kerabat yang bertugas mengucapkan undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.